Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di pagi hari ini dengan renungan firman Tuhan. Baik, kita siapkan hati kita sebelum mendengar firman Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami. Hari yang baru yang Tuhan berikan telah kami terima di hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa kami penuh dengan dosa, penuh dengan kerapuhan hidup, penuh dengan kebimbangan. Untuk itu Tuhan, datanglah Engkau di tengah-tengah kami, di dalam hati kami. Beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami boleh Tuhan menjalani kehidupan ini sesuai dan seturut dengan perkataan-Mu, mampu melakukan apa yang kami dapat lakukan sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah kesakitan, kasih, dan pembentukan. Kesakitan, kasih, dan pembentukan. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 12 ayat 6 dan Amsal 3 ayat 12. Ibrani 12 ayat 6. Demikian firman Tuhan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 6. Kita akan baca lagi Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amsal 3 ayat 12. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita telah baca tadi sangat jelas menyatakan bahwa Tuhan menyesah, ya. Tuhan menyesah atau menghajar orang-orang yang dikasihinya. Jadi yang diakuinya sebagai anak, Tuhan memberi ajaran pada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi apabila kita mengalami pencobaan-pencobaan kehidupan itu, dan seolah-olah Tuhan membiarkan kita di situ, ada maksud Tuhan yang terbaik di situ. Ya, Tuhan mau menghajar kita, ya, membuat kita kembali merefleksi diri dan semakin dekat kepada Tuhan. Tentunya intinya adalah untuk kita semakin kuat, ya, menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Ada satu cerita yang menarik mengenai seorang atau cara jerapah melahirkan anaknya. Jerapah atau induk jerapah itu melahirkan dengan berdiri. Sehingga ketika bayi jerapah itu lahir, dia akan jatuh ke tanah sekitar 1,5 meter. Kemudian apa yang dilakukan setelah lahir? Langsung induk itu menendang bayi itu dari belakang. Sehingga bayi itu terbangun dan akan mencoba berdiri. Namun tidak selalu berhasil. Pasti beberapa kali bayi itu akan jatuh. Dan apa yang dilakukan induknya? Dia akan menendang lagi bayi itu supaya dapat berdiri kokoh dan mulai berjalan menuju induknya. Tindakan yang dilakukan induk jerapah ini bukan tanpa alasan. Induk itu berusaha supaya anaknya dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Karena kalau demikian, maka bayi itu mempunyai peluang untuk bertahan hidup dan bisa melarikan diri jika ada bahaya dengan kekuatan kakinya. Jika itu tidak dilakukan, jika tidak ditendang, maka kelak bayi itu akan dengan mudahnya diterkam oleh binatang buas karena kakinya tidak kokoh. Itulah tentang induk jerapah dan bayinya. Apa maksud Tuhan dari firman Tuhan di pagi hari ini? Pada hari ini mengatakan kepada kita, ada kalanya Tuhan membiarkan kita mengalami kesakitan. Ada kalanya Tuhan membiarkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan hidup.
Orang yang tidak akan sadar akan maksud Tuhan akan berkata bahwa Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak ada. Tentu saja tidak demikian. Justru sebaliknya ini menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kita. Jika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, itu Tuhan mengatakan bahwa itu menghajar kita supaya seperti seorang ayah kepada anaknya. Itu supaya kita semakin bertumbuh dan semakin militan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita terbuai dengan keadaan yang seolah-olah enak, tetapi sebenarnya itu menjerumuskan kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami kesakitan supaya kita sadar akan bahaya yang senantiasa mengancam kita. Juga agar senantiasa kita lebih mengenal Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Kesakitan memang tidak mengenakan. Rasa sakit dari bekas sayatan operasi tidak mengenakan dan mengganggu aktivitas kita untuk sementara waktu. Tetapi itu menyembuhkan. Menelan obat juga tidak mengenakan. Tetapi keduanya berfungsi untuk kesembuhan kita. Bapak Ibu, yang perlu diingat dalam hal ini, di samping kesembuhan, kesakitan juga merupakan sarana pembentukan iman kita. Tuhan berjanji di Yesaya 43, itu perlu kita aminkan dan kita ingat selalu, bahwa Tuhan mengatakan, Yesaya 43 ayat 1 dan 2, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku, kata Tuhan. Di ayat 2, Yesaya 43 tadi mengatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Jadi Tuhan tahu kalau kita menyeberang sungai kita akan basah, ya, basah kuyup, ya. Tetapi janji Tuhan kita tidak sampai dihanyutkan oleh sungai itu. Waktu kita mengalami percobaan bagaikan api, memang kita merasakan panasnya api itu, tidak enak. Tetapi janji Tuhan bahwa engkau tidak akan dihanguskan dengan nyala api itu. Dan tidak akan membakar engkau. Itu janji Tuhan. Tuhan pasti akan menjaga kita. Jadi semuanya itu membuat kita untuk semakin kuat ya di dalam menjalani kehidupan ini dan semakin bergantung pada Tuhan sebenarnya. Jadi Tuhan menyesa atau Tuhan membiarkan orang-orang yang dikasihnya agar tujuannya kita semakin kuat, semakin dewasa iman, dan semakin terus bergantung kepada Tuhan. Ingatlah akan hal itu. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sampai kita hancur oleh pencobaan-pencobaan yang terjadi. Tuhan mengatakan, apabila engkau melalui sungai, engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau melewati api, engkau tidak akan hangus atau terbakar. Jika saat ini kita sedang mengalami kesulitan, pertama yang kita lakukan adalah jangan putus asa. Karena putus asa tidak menyelesaikan apa-apa. Bahkan putus asa tidak bisa membuat kita melakukan tindakan yang bahkan putus asa bisa membuat kita melakukan tindakan yang membahayakan diri kita sendiri. Kedua, kita harus introspeksi diri, harus improve diri di dalam mengenal Tuhan untuk semakin hari semakin dekat dan berserah kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Jika ada hal-hal yang salah, kita harus bertobat dan meninggalkannya. Ketiga, terimalah ya kesulitan itu dengan lapang dada dan ikhlas dan atasilah bersama Tuhan. Dengan demikian kita menjadi semakin kuat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang lain. Jadi yang perlu kita tekankan adalah kita jangan biarkan kita untuk putus asa ya pada waktu persoalan kehidupan berat itu terjadi yang harus kita hadapi karena ada cara Tuhan jika kita tetap setia dalam menyelesaikannya. Jadi ingat, jika kita dibiarkan Tuhan untuk menghadapi kesulitan, itu artinya dia sedang mengasihi kita dan sedang membantu kita untuk semakin lebih lagi di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Biarlah rema atau suara Tuhan di pagi hari ini menjadikan kita semakin kuat di dalam menghadapi persoalan pergumulan kehidupan kita masing-masing. Ingatlah bahwa
Tuhan mengasihi orang-orang yang sedang di dalam pencobaan, karena dia sedang membentuk kita untuk semakin dekat di dalamnya. Jangan pernah putus asa, Bapak Ibu. Tetap terus bertahan dan memanggil nama Tuhan. Janji Tuhan, pada waktu engkau melewati sungai, engkau tidak akan hanyut. Pada waktu engkau melewati api, engkau tidak akan terbakar. Tuhan pasti akan turun tangan. Bersabarlah dan berharaplah terus kepada Tuhan. Pasti masalahmu akan selesai. Selamat beraktivitas. Shalom. Amin. Amin.